testimoninya melihat ini, yang satu nggak merasakan apa-apa, akhirnya yang tidak merasakan apa-apa ini terus aku ini kayaknya nggak berhasil nih meditasiku, jadi begitu ya Pak ya. Iya, malah ngoyak itu. Jadi Akhirnya kok urung ngoyak. panas-panas ya gitu. Wah, ya. Ya paling paling nggak kita tahu alasannya gitu. Iya. Terus kayak saya kan tadi bapak bilang keringetan karena ini ya, jadi tahu alasannya, oh alasannya di situ, jadi fokusnya ke nafas, akhirnya jadi ini jadi tahu lah gitu Iya. kenapa bisa gini bisa gitu gitu. Iya. Nggak apa-apa Mbak Luciana, malah Iya, kalau di koreksi Sol tuh kan diri ada, jadinya kan. nggak, kalau yang di Sol tuh Mbak Ana, Mbak Luciana pernah ikut nggak? Yang satu ngelihat ini, yang satu ngelihat itu, tuh Iya, pernah bermacam-macam kan itu fenomenanya pernah itu, pernah jadinya yang nggak lihat, iya yang jadi nggak fokus ke ngelihat situ, Iya. jadi nggak akhirnya ngelihat jadi nggak apa-apa gitu. menikmati meditasinya gitu. Iya. Malah Jadi tiap bagus orang itu. Kalau panas, nanti kalau di tempat salju kan bisa olah nafas itu Dingin. badannya panas. Iya. Kayak pernafasan Wim Hof itu bisa panas, tergantung mau dingin apa mau panas. ulang pikiran bawah sadar. Emangnya bisa ya pikiran bawah sadar kita diprogram? Bisa. Karena kalau kita tidak diprogram ulang, kita ini membawa program-program kita di masa lalu. Dengan ceritanya bagaimana masa kecil kita diprogram oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita, dan akhirnya menjadi kita seperti yang sekarang. Itu sebenarnya dari program-program alam bawah sadar kita yang sudah ditanamkan oleh orang tua dan lingkungan tanpa kita sadar. Contoh kayak kita misalnya setiap pasti gosok gigi itu kan secara tidak, itu juga program alam bawah sadar. Pasti kan kalau mandi kita berurutan kan, kayak yang biasanya sabunan dulu atau gosok gigi dulu, pasti seperti itu berurutan. Itu udah karena udah terprogram, jadi kita tidak usah merencanakan, ya kita lakukan seperti itu. Sama dengan kondisi kita yang sekarang, itu diprogram oleh masa lalu kita. Misalnya dulu orang tua kita bilang memarahi kita setiap hari, kita dimarahin. Misalnya kita waktu sekolah bodoh gitu. Masa kayak gini aja nggak bisa, dasar bodoh. Nah ini kalau anak-anak golden age itu kan merekam itu ya. Jadi itulah kita terprogram. Akhirnya kita merasa diri kita itu bodoh. Apa itu bisa disembuhkan? Bisa. Bisa selama kita mau melepaskan itu. Jadi sebenarnya ya semua itu kembali ke diri kita juga. Bagaimana cara kita merubah diri kita. Kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita ya. Ada yang sampai benci pada orang tuanya. Ini karena orang tua saya waktu kecil aku digini-ginikan. Sama, saya dulu juga berpikir begitu sebelum tahu ya. Akhirnya setelah mengalami healing, ya saya sadar kenapa orang tua kita berbuat seperti itu ya, karena mereka juga dulunya digitukan oleh orang tuanya, mengalami kekerasan dalam mendidik. Akhirnya diulang lagi saat beliau punya anak, kita dilakukan lagi hal seperti itu. Nah kitanya kalau nggak sadar, itu nggak bagus, kita ulang lagi pada anak-anak kita, dan itu akan terus terjadi. Saya bersyukur sekali saat ini kita sering ikut meditasi, sering ikut pengembangan diri, grup-grup pengembangan diri. Itu paling tidak kita jadi tahu, oh perbuatan orang tuaku yang dulu itu tidak baik, dan kalau bisa kita tidak mengulang itu ke anak-anak kita, karena kita tidak mau menciptakan
monster baru yang sudah terlanjur karena kemarin belum bergabung di grup-grup healing ya, sudah terlanjur mengasari anak, bisa disembuhkan, bisa. Kenapa? Kalau saya begini, saya selalu minta maaf sama anak-anak. Misalnya dulu masih suka marah, sekarang udah diingetin Pak Agung, Mbak Win, jangan mukul, jangan marah, udah sering ikut meditasi itu kalau kita mukul anak nanti bisa sakit loh. Jadi sekarang saya udah nggak pernah mukul, nggak pernah marah pun ya kayak pidato lah. Enggak. Kalau dulu kan sambil teriak gitu kan, pokoknya dikeluarin lah semuanya yang di dalam hati itu. Kalau sekarang enggak, saya lebih duduk ngomong. Anak bilangnya mama sedang pidato. Kalau anak-anak sekarang bilangnya mama sedang pidato, nggak marah lagi. Itu malamnya saya deketin, misalnya mau tidur terus saya deketin. Saya bilang, kenapa? Kalian tahu nggak kenapa mama marah? Tahu, karena kami memang sudah berbuat salah. Jadi tetap saya minta maaf. Kenapa? Dulu saya kalau habis ditabokin, dipukulin itu nggak pernah orang tua saya minta maaf. Itu malah nggak ditegur berhari-hari. Gitu. Jadi anak itu malah merasa gimana ya? Merasa terabaikan, merasa nah itu luka-luka itu tuh yang sangat sulit disembuhkan. Kalau sekarang saya masih keceplosan tuh saya datengin, saya minta maaf karena memang mama tuh lagi capek, saya bilang gitu kan, mama itu lagi capek, kalian bikin kesalahan seperti ini. Akhirnya kita saling maaf-maafan, nangis-nangisan gitu. Nangis-nangisan juga, anak-anak minta maaf, saya minta maaf. Setidaknya mereka itu tidak memiliki luka sedalam yang mamanya alami zaman dulu ya. Kalau zaman dulu ya tetap aja anak salah ya salah gitu, nggak ditegur berhari-hari gitu. Sampai kita merasa kok ini ya, kok orang tua aku nggak sayang. Gitu. Nah sekarang saya menyadari kenapa orang tua kita bisa berbuat seperti itu ya karena beliau juga merasakan kekerasan waktu kecil, jadi dianggap hal itu adalah hal wajar, mereka tidak mengerti. Nah bagi kita yang sudah pernah mengalami itu ternyata berimbas pada kehidupan kita yang sekarang, jadi kita rubah, nggak lagi kita pakai gaya orang tua kita. Walaupun kita masih belum bisa bersabar, setidaknya mintalah maaf. Minta maaf aja kadang anak-anak luka di hati anak-anak itu, apalagi kalau sampai mukul ya, mukul ngebentak itu dalam lukanya. Bentaknya sekali, traumanya seumur hidup. Sering kita dengar seperti itu memang kenyataan. Itu memang kenyataan. Karena saya juga merasakan itu. Saya kalau datang di grup kita udah saya sharing ya bagaimana masa lalu saya itu. Kalau saya datang ke rumah yang masa kecil saya penuh kesuraman itu langsung panas dingin, itu masih kebawa sampai sekarang. Tapi ini belum ya, setelah healing ini saya belum pulang, tapi kalau komunikasi udah biasa aja. Kalau dulu saya kalau cerita masa kecil tuh nangis, nggak nyampe. Tapi kalau sekarang cerita itu saya dulu kecilnya begini itu udah biasa aja. Jadi sekarang bagaimana kita memprogram ulang alam bawah sadar kita lebih baik lagi. Yang jelek-jelek kita buang, kita program lagi. Gimana sih cara memprogram ulang pikiran bawah sadar? Kita bisa memprogramnya saat kondisi otak kita itu dalam kondisi alfa. Kondisi alfa itu seperti kondisi sedang melamun gitu ya. Kayak kalau meditasi biasanya kita udah sampai di titik yang tenang, itu kita masukkan afirmasi niatnya mau apa, itu kalau nanti pas meditasi sendiri bisa dilakukan. Program aja maunya ingin apa. Kalau Mbak Luciana programnya ingin cepat punya rumah ya, nah itu diprogram.
yang jelek-jelek dibuang. Digandoli aja kok, yang itu tuh masih digandoli ya, nggak capek-capek dilepasin gitu. Mau sampai kapan? Kalau itu nggak mau lepasin Mbak, stop. Mau sampai kapan ya gitu-gitu aja, nggak berubah. Lukanya itu dilepasin. Kalau yang tukang ngomong itu ya kan sudah tahu itu memang dulunya beliau juga mengalami seperti itu gitu. Jadi sekarang mau melakukan ke Mbak Luciana seperti itu ya itu kayak balas dendam gitu loh sebenarnya. Kalau kayak balas dendam. Yang kasihan kan beliau tidak tahu cara menyembuhkan itu. Nah, kalau Mbak Luciana sudah paham dengan ilmu ini, ya wes. Anggap aja memang lagi sakit, mau diapain? Ya kita ya jangan ikut-ikutan sakit. Kalau kita ikut-ikutan sakit terus kita mau bikin rumah tapi ngerempel lu ya, akhirnya rezekinya morat-marit nggak jadi ngumpul. Jadi mau praktek keluar model apapun, kalau hatimu masih mengkap-mengkap, masih sakit, masuk stop. Mau ikut kelas apapun, kuncinya satu, legowo. Angel prakteknya angel. Enggak lah, jangan bilang susah. Kalau kita bilang susah ya susah aja terus bawa. Tapi kalau bilang ya, Tuhan itu sebenarnya enggak ngasih, bukan menciptakan kita itu bukan dibuat susah sih sebenarnya. Kita tuh pasti dilahirkan dengan diciptakan memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi jangan menyesali, kenapa sih aku lahir ya Tuhan kalau cuma untuk begini. Nah, itu Tuhan lagi. Padahal nggak dihitung loh, kita udah hidup, kalau saya hampir 40 tahun nih, OTW 40 tahun. Dihitung sedihnya sekian tahun, tapi sehatnya alhamdulillah saya sehat, belum pernah merasakan penyakit yang aneh-aneh gitu kan, yang mengerikan seperti yang lain. Jadi itu saya syukuri itu. Jadi di sisi lain mungkin saya mendapatkan ini, tapi di sisi lain Tuhan memberi saya hal lain. Tapi kalau kita hati kita masih kerontor-rontor ya nggak kelihatan. Pokoknya semuanya derita aja yang di mata. Padahal nggak seperti. Jangan kayak di sinetron ya. Kalau di sinetron tuh kan kayaknya nggak pernah bahagia ya hidupnya tuh si sengsara terus. Padahal kan kehidupan nyata ya nggak juga sih. Karena mereka biar laku aja sinetronnya, makanya dibikin sedramatis itu. Makanya ya jangan nonton itu, karena kalau kita nonton itu energi negatifnya masuk ke kita, bukan yang positif yang masuk. Mereka untung. Semakin banyak penonton, ratingnya naik, lah kita kedapatan jeleknya. Kenapa setiap meditasi selalu saya bilang, ayo circle kita dilihat, pergaulan kita dilihat, bacaan kita dilihat, tontonan kita dilihat. Kalau di Facebook kiranya satu gubrak-gabruk masalah agama, satu begini, ini pegang kunci surga, yang ini ya udah mundur. Nggak baik untuk kita. Ya kalau kita tahu, kita yakini saja. Nggak perlu kita juga ikut menyuarakan. Bagi saya itu kalau ketentraman itu lebih penting ya. Apalagi di keluarga saya itu yang saya muslim, keluarga suami Nasrani, kami rukun-rukun aja sih. Waktu dalam kumpul-kumpul tuh nggak pernah bahas yang namanya agama. Mereka juga tidak pernah ini.
Jadi aku kadang sedih melihat sesama teman gitu harus, kadang sesama muslim aja sampai gontok-gontokan gitu. Apa yang dicari? Tidak bisa. Nah, yang seperti ini kita hindari. Kita menjaga kewarasan, bagaimana kita ke depan. Ya bukan berarti kita cuek dengan keadaan, tidak. Kita, dari keluarga kita ciptakan lingkungan yang nyaman, membentuk anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang gimana ya, kalau kita kadang ngajarin anak kita, kamu jangan itu sama itu ya gitu. Terus kita doktrin mereka gitu kan, kasihan juga. Contoh kecil aja di Indonesia ini, ayo marilah dari kita aja, gak usah ke mental ya, contoh kecil saja, menjaga kebersihan. Ya Allah, gak bisa hari Minggu ke tempat wisata makan bruk taruh di situ. Ayolah dari kita aja, dari keluarga kita gitu. Kalau misalnya wisata bawa kantong kresek makan, ini bungkus lagi, nanti carikan tempat. Bagaimana bumi kita ini mau sehat kalau manusia-manusianya dia tidak menyadari itu. Alam ini protes juga, nanti kalau ada bencana itu juga sebenarnya alam itu protes ya, protes kepada kita yang tidak peduli dengan kondisi alam. Jadi dari situ, mulai dari kita, keluarga kita, nanti otomatis di sekitar kita juga akan mengikuti. Jadi kalau kita sudah ikut grup-grup begini, diusahakan makin berubah ke yang lebih baik. Jangan ikut grup ini terus malah berubahnya jadi gimana ya? Wah, ini aliran sesat ini, nanti gitu kan, bahaya. Jadi kalau kita berubahnya semakin baik, orang melihat kita, kok berubah ya sekarang begini. Ini kita bawa diri kita sendiri. Pak Agung mau menambahkan? Iya, memang perlunya program ulang pikiran bawah sadar itu supaya kita mulai lagi dari istilahnya kan dari nol ya, karena kalau kita nggak bersihkan, kita nggak program lagi, itu program-program yang lama itu kan masih ada. Jadi kita akan terbawa di situ karena hukum law of attraction kan seperti itu. Kalau pikiran kita itu udah ruwet, ya kita akan tertarik dengan orang-orang yang ruwet dan kondisi yang ruwet. Jadi ya kita harus bersihkan supaya kalau kita mikirnya positif, terus kita sudah mulai memprogram diri bahwa kita mau positif dan kita mulai bersih-bersih, ya kita akan tertarik ke orang-orang yang enak, orang-orang yang atau lingkungan yang dimudahkan. Jadi ya law of attraction itu kalau kita hanya langsung pengen ini pengen itu, kalau kita nggak membersihkan diri dulu ya tertariknya ya ke masalah. Kalau kita banyak masalah dan kita tidak bisa mengatasi dalam mindset kita, itu ya kita akan tertariknya sama aja. Nanti coba ibu-ibu perhatikan dalam kurun 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, pasti masalah kita akan sama terus, cuman beda orang, beda situasi aja. Nah, kecuali kita mulai mau berubah, itu harus ada perubahan gitu dan dijaga. Nah, kebetulan saya juga mendampingi UKM juga kan. Nah, itu pun berpengaruh ke bisnis. Ketika orang itu pikirannya jernih, dibersihkan satu persatu, ya nanti
rezeki itu bisa lancar seperti itu. Ya saya kira ngoten Mbak, ini sudah jam. Ya sama dengan urusan bisnis nih Pak. Kita kerjasama dengan orang. Yang teman kerjasama kita itu masih negatif, itu juga menyebabkan, biarpun kita positif, tapi teman kita negatif itu juga menyebabkan kalau usaha itu sering gagal, sering apa, itu juga berpengaruh sih. Iya, Partner betul. kita seperti apa itu juga berpengaruh. Oke, nanti akan berulang ya dapatnya orangnya tipenya sama, cuman beda orang, situasinya yang beda, tapi modelnya ya gitu-gitu doang gitu loh. Kalau kita nggak mau memproteksi diri kita dan kita nggak mau berubah, ya cuman muter aja gitu, cuman ganti orang, ganti cerita gitu. Ya kayak sinetron itu kan ceritanya macam-macam ya, yang main macam-macam ya ceritanya ya gitu-gitu doang kan. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Baiklah, udah lebih 17 menit. Sekarang kita mulai. Siapkan airnya, headsetnya, cari tempat yang nyaman, bisa duduk atau berbaring. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai sesi meditasi, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing agar meditasi kita bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tarik nafas, lepaskan, makin rileks, semakin nyaman, semakin tenang. Rasakan seluruh tubuhnya, nikmati nafasnya. Tarik nafas panjang, hembuskan pelan. Makin tenang, makin nyaman. Jika ada pikiran-pikiran yang mengganggu, biarkan saja, fokus pada nafas. Tarik nafasnya yang panjang, hembuskan. Fokus saja hanya pada nafas. Rasakan segarnya saat udara masuk ke hidung. Rasakan hangatnya saat udara keluar. Makin tenang, makin nyaman. Niatkan menerima energi dari saya. Rasakan seperti embun menetes di atas kepala, merembes turun ke bawah, dan simpan energinya di pusat. Makin tenang, makin nyaman, makin bahagia. Saya akan mulai kirim energinya melalui hitungan. 1. Rasakan energinya menetes, merembes di atas kepala, masuk ke ubun-ubun, turun ke bawah. Biarkan airnya merembes turun, mencari rasa sakit, rasa yang tidak nyaman. Biarkan dicuci bersih, bawa turun airnya pelan, makin turun,
Rasakan tubuhnya semakin segar, semakin nyaman, semakin tenang. Bawa turunkan airnya, dan simpan energinya di pusat. Nikmati nafasnya, rasakan energinya. 2, rasakan embun menetes, perlahan merembes masuk ke ubun-ubun, membersihkan pikiran cemas di kepala kita, merembes turun ke mata, membersihkan rasa yang tidak nyaman. Apabila ada sakit di sana, biarkan embunnya membersihkan. Bawa turun airnya, membersihkan hidung yang sedang terganggu pernafasannya. Biarkan airnya membersihkan, merembes turun, membersihkan telinga, membersihkan mulut, membersihkan tenggorokan. Makin turun, makin turun. Bawa airnya ke dada, membersihkan rasa yang tidak nyaman, membersihkan rasa sedih, rasa kecewa. Biarkan airnya mencuci bersih. Bawa turun airnya, turunkan lagi, makin turun, makin turun, makin turun. Simpan energinya di pusat. Rasakan tubuh Anda semakin segar, semakin nyaman. Setiap kali embun menetes, tubuh Anda semakin bersih, pikiran Anda semakin tenang. 3, rasakan embun menetes, merembes masuk ke ubun-ubun. Bawa turun airnya, makin turun, makin turun, makin tenang, makin segar. Bawa turun airnya, biarkan energinya mencari rasa sakit di tubuh Anda. Biarkan energinya menyembuhkan rasa sakit, rasa tidak nyaman. Makin turun, makin turun, makin turun. Simpan energinya di pusat. 4, rasakan embun menetes di atas kepala, merembes masuk. Jaga nafasnya, makin tenang, makin nyaman. Biarkan embunnya mengalir pelan, membersihkan rasa sakit, membersihkan rasa yang tidak nyaman. Biarkan energinya mengalir, mencari tempat-tempat di tubuh Anda yang saat ini sedang sakit. Biarkan energinya membersihkan, menyembuhkan. Bawa turun dan simpan di pusat. 5, rasakan embun menetes di atas kepala, makin turun, makin turun.
Bawa turun airnya, makin segar, makin nyaman, makin bahagia. Simpan di pusat, rasakan tubuhnya, nikmati nafasnya, makin segar, makin tenang, makin nyaman. 6. Rasakan embun menetes, merembes masuk ke ubun-ubun, membersihkan mata, membersihkan hidung, membersihkan telinga, membersihkan mulut, membersihkan tenggorokan, turun melalui pundak, makin turun, membersihkan dada Anda, membersihkan hati Anda. Rasakan energinya, tubuh Anda semakin sehat, pikiran Anda semakin tenang. Bawa turun, makin turun, simpan di pusat. Nikmati nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya. 7. Rasakan embun menetes di atas kepala, makin turun, membersihkan pikiran cemas, pikiran negatif, rasa kesal, rasa lelah. Bawa turun airnya, makin turun, makin turun. Biarkan energinya mengalir, mencari tempat-tempat di tubuh Anda yang membutuhkan penyembuhan. Bawa turun airnya, makin turun, makin turun. Simpan energinya di pusat. Rasakan energinya semakin besar, semakin kuat. Atur nafasnya. 8. Rasakan embun menetes di atas kepala, makin turun, makin turun, makin nyaman, makin segar, makin sehat, makin bahagia. Bawa turun, bersihkan seluruh tubuh Anda. Simpan energinya di pusat. Jaga nafasnya. Rasakan tubuhnya. 9. Rasakan embun menetes di atas kepala, makin turun, makin turun, makin segar, makin nyaman, makin sehat. Lepaskan rasa yang tidak nyaman, biarkan embunnya membersihkan. Bawa turun airnya, simpan energinya di pusat. Rasakan tubuh Anda semakin segar, semakin sehat, semakin bugar. 10. Rasakan embun menetes, merembes masuk ke ubun-ubun, membersihkan pikiran cemas, rasa takut,
rasa kecewa, rasa marah. Biarkan airnya membasuh mata, menghapus kenangan buruk yang pernah kita lihat. Biarkan embunnya membersihkan trauma-trauma yang pernah kita saksikan. Bawa turun, membersihkan hidung, membersihkan mulut, bersihkan rasa sakit yang ada di mulut Anda, membersihkan telinga, bersihkan suara-suara yang pernah Anda dengar, entah itu hinaan, cacian. Biarkan embunnya mencuci bersih. Bersihkan telinga Anda dari suara-suara yang selama ini mengganggu. Bawa turun airnya, membersihkan tenggorokan, membersihkan pundak, melepaskan semua beban yang Anda pikul selama ini. Biarkan pundak Anda menjadi rileks, menjadi tenang, menjadi nyaman. Bawa turun airnya ke dada, membersihkan luka batin yang masih ada di sana, membersihkan amarah, membersihkan kecewa. Biarkan energinya menyembuhkan. Bawa turun energinya dan simpan di pusat. Tarik nafas, jaga nafasnya, rasakan energi Anda, sebarkan energinya ke seluruh tubuh, ke kaki, ke tangan, ke kepala. Jika masih ada rasa yang tidak nyaman, biarkan energinya menyembuhkan, menyehatkan, menetralkan. Rasakan tubuh Anda semakin bugar, semakin segar, semakin sehat, semakin bahagia. Rasakan tubuhnya, atur nafasnya, tarik nafas, hembuskan pelan, semakin tenang, semakin nyaman. Tidak hanya tubuh Anda, jiwa Anda, mental Anda juga ikut sehat. Atur nafasnya, rasakan seluruh tubuhnya, rasakan energinya memancar keluar. Sekarang dengarkan afirmasi ini dan tanamkan di alam bawah sadar Anda. Tuhanku, aku bersyukur atas karunia hidup yang telah Engkau berikan. Aku tenang dalam situasi apapun. Aku tenang dalam keadaan apapun. Aku bersyukur Engkau mencukupkan rezekiku dan keluargaku, menyehatkan tubuhku, jiwaku, batinku. Aku bahagia
Aku diberkahi. Aku merasa damai. Aku selalu beruntung. Tubuhku sehat, dipenuhi energi kebaikan. Pikiranku semakin positif, semakin jernih, semakin cerdas, semakin tenang. Hidupku semakin mudah. Apapun yang aku cita-citakan tercapai dengan mudah dan menyenangkan. Aku adalah energi. Aku memiliki energi yang besar. Aku mampu memberikan semangat untuk orang-orang di sekelilingku. Aku menjadi bijaksana. Aku menjadi manusia yang bernilai. Aku manusia yang mencintai keluargaku. Keluargaku dipenuhi rasa cinta dan damai. Kami saling menghormati dan saling peduli. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang telah Engkau berikan. Engkau telah menjadikan hidupku bermakna dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih untuk kemudahan dalam setiap jalan yang kupilih. Tarik nafas, hembuskan pelan. Rasakan, bayangkan semua cita-cita yang Anda inginkan telah Anda raih, telah Anda capai. Rasakan energi kebahagiaan. Rasakan hidup Anda dikelilingi kebahagiaan, kesenangan, ketenangan. Rasakan energinya, rasakan bahagianya. Tarik nafas, lepaskan. Makin tenang, makin nyaman. Biarkan impian Anda tersimpan di semesta. Biarkan semesta yang akan memproses semua impian itu. Tarik nafas, hembuskan pelan. Satukan kedua telapak tangan. Sebelum kita mengakhiri meditasi, ucapkan terima kasih kepada Tuhan atas meditasi kita. Semoga bermanfaat. Pelan-pelan gerakkan jari tangan Anda, jari kaki Anda. Pelan-pelan mulai buka mata Anda. Meditasi telah selesai. Silakan diminum airnya.
Alhamdulillah. Bagaimana? Ada yang mau sharing? Oh, ada Karin. Selamat datang. Selamat malam semuanya. Salam kenal. Selamat malam. Ini adik saya Pak Agung. Oh, iya. Oh, Adik. Anaknya Bude. oh, iya. Sepupu berarti. Ya, harusnya kakak. Cuman karena saya Oh, iya. dirawat dari kecil sama mamahnya, jadi jatuhnya adik. Adik, iya. Salam kenal. Gimana? Pak Agung. Ikut dari awal atau masuknya terlambat tadi? Masuknya tadi terlambat sih. Berapa Ikut dari menit? awal atau enggak? Enggak lama tadi. Apa bocilnya belum tidur? Belum tidur semua ini dua-duanya. Oh ya. Tadi ikut, sempat ikut kan? Iya, sempat ikut sih. Mulai sesi ke berapa ya? Menit ke-15 kayaknya. 21.15 kayaknya tadi masuk ya. Iya, lagi berdoa tadi. Monggo kalau ada yang mau sharing atau mau ditanyakan. Mau tanya apa Mbak ya? Cornelia Roring baru. Iya, Bu Ya, saya Lucy. kan masih baru ya Saya Pak di kok sini. panas. Masih belajar dulu, terus mengikuti bagian program-program. Soalnya kan saya belum pernah masuk ke program lainnya selain meditasi ini. Yang hari Kamis juga belum ada kesempatan buat ikut gitu. Jadi untuk awal ini ya saya jadi penyimak dulu lah. Oke. Gak apa-apa. Justru gini loh. Meditasi ini karena baru ya, kita jelasin aja ya Pak Agung yang Iya. Nah, ya. apa sih meditasi itu gitu. Karena ada yang berpikiran, waduh, kemarin juga ada di grup yang ritual ritual khusus gitu. Apakah ini ritual gitu? Ada yang bertanya seperti itu gitu. Karena takut, ada yang masuk di grup tuh udah lama tapi nggak pernah ikut meditasi karena pikirannya takutnya aneh-aneh gitu, takutnya yang aneh-aneh, padahal yang enggak. Meditasi itu sendiri itu sebenarnya olah nafas. Kalau yoga kan pakai gerakan ya, tapi kalau meditasi kita hanya mengolah nafas kita. Dengan mengolah nafas kita itu yang tadinya pikiran kita ruwet, dengan kita mengolah nafas, kita bisa menjeda, mulai mengatur pikiran-pikiran yang di kepala kita ruwet. Dengan kita mengatur nafas, lama-lama benang-benang kusutnya itu jadi terlepas dengan sendiri-sendiri. Awal-awal sih memang nggak, kalau awal-awal ikut masih ini ya, pikirannya masih tiap kali kita pejam mata itu kemana-mana. Nah ini fungsinya kita meditasi bersama itu karena kita ada pembimbingnya, jadi ada yang mengarahkan, ada yang fokus. Kalau kita langsung meditasi sendiri kebanyakan kan gambiang pikirannya, lari-lari. Kalau sendiri bagusnya dengerin audio ya, jadi agar tenang, agar kita fokus. Jadi kalau kita membiarkan kepala kita penuh dengan berbagai masalah ini belum selesai, datang lagi masalah baru, masalah ini belum datang lagi masalah baru, dan kita tidak pernah mengeluarkan itu, nggak ada tempat kita untuk berbagi, lama-lama akan jadi apa? Stres kan? Stres dan akhirnya meledak. Yang jadi korban siapa? Keluarga pasti. Kalau ibu rumah tangga pasti anaknya.
Iya, karena pasti korbannya yang anak. terlemah itu. Jadi dengan meditasi itu paling enggak kita yang tadinya meledak-ledak itu udah kita duduk diam, memperhatikan nafas kita. Kalaupun ada pikiran kita yang lewat, perhatikan saja. Itu lama-lama kita nggak jadi mengurangi lah. Aku yang dulu bukan aku yang sekarang. Iya. Jauh banget 360 Iya kan? derajat gitu ya. Yang dulu bukan aku yang sekarang, itu sudah beda. Makanya ya bisa dilihat lah dari bagaimana aku yang dulu dan bagaimana saksinya ini yang orang terdekat tuh Mbak Ana, keluarga saya. Mbak Ana kepanasan Pak Agung. HP-nya. Tanya Mbak Win itu dulu pada ribut, kok HP ku panas? Badannya apa HP-nya? Kalau Mbak Lucy yang badannya panas, kalau Mbak Lucy itu tadi saya perhatikan karena terlalu fokusnya ke nafas. Jadi ketika nafas, ya memang badan jadi panas. Itu nggak masalah sih, cuman tergantung apa ya, tergantung tujuan kita. Jadi kalau itu untuk anxiety, untuk kecemasan, ya kita nafas itu penting karena kan supaya tidak terjadi yang namanya hyperventilation, itu apa, terlalu banyak oksigen jadi kurang CO2, jadi itu akan membantu kalau untuk nafas. Tapi kalau kita mau tenang, nafas itu di awal kita konsentrasi, nah kita biarkan otomatis. Jadi nafasnya tadi kalau Mbak Lucy apa masih diatur, belum dinikmati. Jadi dinikmati aja Mbak. Jadi kalau nariknya ya senyamannya. Jadi nggak perlu dikencengin gitu. Kemudian buangnya juga seperti itu. Itu hilang ya Pak. Kayak nggak sadar kita bernafas ya Pak. Ya. Kalau udah jalan kan. Ya. Lama-lama mungkin Jadi kalau nggak kita sadari malah kita nggak bernafas. Ada satu tahapan di situ. Memang benar-benar kita nggak jadi nafas. awal itu Jadi, awal itu untuk ini pikiran aja sih, gitu loh. Nafas di awal itu supaya pikiran kita nggak lari-lari gitu. betul. Tapi kalau betul. sudah selanjutnya sih biasa aja gitu. Kadang nggak sadar kita bernafas itu kayak nggak sadar. Gitu. Itu enggak masalah sebetulnya, cuman kan kita harus tahu kemana gitu kan, nggak masalah, bahkan tidur pun nggak masalah. Kalau yang Mbak Ana tadi HP-nya panas, ya memang gitu. Kalau kita sering banget kok itu karena energinya kita itu berarti sudah mulai dirasakan, sehingga ya yang terasa itu dulu di awal-awal juga gitu, pada ribut ini HP-nya panas ya nggak tahu. Dan itu juga nggak harus panas ya, karena apa, ada juga yang merasakan dingin, sejuk gitu, ada macam-macam lah, ada yang gerimis-gerimis. Ya itu persepsi diri kita tentang energi, ya itulah itu. Tapi sebenarnya nggak usah terlalu di ini lah. Pak, kadang nanti yang ini apa testimoninya melihat ini, yang satu nggak merasakan apa-apa, akhirnya yang tidak merasakan apa-apa ini terus aku ini kayaknya nggak berhasil nih meditasiku. Jadi begitu ya Pak ya? Iya, malah ngoyak itu. Jadi kok orang panas-panas ya gitu. Ya paling nggak kita tahu alasannya gitu. Yeah. Terus, kayak saya kan tadi Bapak bilang keringetan karena ini, ya jadi tahu alasannya, oh alasannya di situ. Jadi fokusnya ke nafas, akhirnya jadi tahu lah gitu. Kenapa bisa gini, bisa gitu. Nggak apa-apa Mbak Luciana, malah Iya, kalau koreksi disol diri kan jadinya kan. nggak, kalau yang disol tuh Mbak Ana, Mbak Luciana pernah ikut nggak? Yang satu ngelihat ini, yang satu ngelihat itu, tuh macam-macam kan itu fenomena Pernah. itu. Jadinya yang nggak lihat. Iya, yang jadi nggak fokus ke ngelihat. situ. Iya.
Jadi Nggak akhirnya ngeliat jadi nggak apa-apa menikmati meditasinya gitu. Nggih. Malah Jadi tiap bagus orang itu. Kalau panas nanti kalau di tempat salju kan bisa olah nafas Dingin. badannya panas. Iya. Kayak pernafasan Wim Hof itu bisa panas tergantung mau dingin apa mau panas. Iya. Iya ya. Iya, kalau kita olah nafas itu pasti badannya akan panas karena kan Oh. apa ya, itu kan pelepasan dari oksigen itu menghasilkan energi. Nah, itu jadi panas. Itu. Dan itu membantu penyembuhan sakit mah juga itu atau gimana? Iya, kalau mahnya Ngeri ya? tergantung ini ya. GERD itu kan, anxiety itu Iya, kan. GERD, iya. Nah, itu sebetulnya kan yang pertama itu karena di otak kita ini kan ada 2 sensor tuh kan. Pokoknya sensornya yang satu itu ngeliatin di luar. Nah, yang satunya ini ngatur. Nah, ini udah rusak ini, bukan rusak ya, maksudnya udah tidak maksimal. Jadi tidak ada apa-apa, tapi yang melihat ini, oh ada ancaman ini tubuhnya gitu kan. Nah, terus yang ngatur ini ngatur tubuh kita. Ayo perang, ini ada musuh datang gitu. Nah, padahal kan nggak ada apa-apa. Iya. Nah, karena tubuh itu merasa berperang ya jadinya kan cemas, terus Iya. jadinya tubuh Larinya ke mempersiapkan yang lain, apa asam lambungnya ini ya dikira kan di lambung ada mau makanan masuk kan ada racun apa dia produksi Iya. asam lambungnya banyak. Nah, itu fungsi meditasi itu dandani ini dulu, dandani kontrolnya yang di otak kita Pikiran bahwa ya. Mm-mm. jangan khawatir, tidak ada apa-apa, Iya. ini bukan perang Iya, kan, seperti iya. itu supaya itu kemudian olah nafasnya itu karena itu nanti akibatnya adalah CO2 kita yang kurang. Nah, untuk memproduksi CO2 itu ya dengan menahan nafas itu, dengan olah nafas itu supaya terjadi seimbang antara oksigen dan hidrogennya, oksigen dan karbon dioksidanya supaya tubuh kita tidak terlalu memproduksi. Jadinya kan kalau banget itu kan napas jadi tersengal-sengal atau jadi susah. Nah, kalau ke lambung jadi GERD itu yang sakit banget itu. Nah, ini mulai dinetralkan dengan olah nafas. Nah, kemudian yang ketiga kalau di kita itu setelah itu akan tertidur. Nah, ketika tidur ini tubuh kita akan memperbaiki diri kita sendiri. Energi yang kita olah waktu meditasi tadi ketika kita tidur aktif. Dia mencari ini yang sakit mana ya, yang sakit mana. Nah, itu pas. Karena dosisnya itu pas. Kalau kita minum obat itu kan nggak pas karena kita ngukur, tapi yang tahu berapanya itu kan tubuh kita. Nah, itu nanti yang akan saya bahas di webinar yang kita akan buat nanti tentang sleep therapy, itu terapi tidur. Ya kalau yang sudah sering ikut meditasi kita yang Senin Kemis itu ya udah, kalau udah selesai pasti nggak ada suara. Ketiduran. Apalagi kalau waktunya Pak Agung tuh energinya lebih gede kan. Tuh Mbak Ana tuh katanya kalau Pak Agung yang jadi meditator matanya langsung basah katanya Pak. Kemarin Iya. agak buram katanya. Kemarin agak Ini buram kayak Pak. ditetesin obat tetes mata gitu. Terus ngerasa hilang. Orang itu kalau pada meditasi kan saya kasih paracetamol satu-satu gitu biar pada tidur. Ini obat yang tidak tidak merusak ini ya Pak ya. Kalau obat obat ini kan mengganggu ya, merusak organ tubuh, ada efek sampingnya gitu. Iya, apapun obat Kalau meditasi itu herbal atau apalah atau obat apalagi yang obat Iya. kimia
Itu kan nanti ginjal kita yang bekerja keras. Kita kan nggak pakai obat, bahkan nggak pakai nyentuh, jadi aman. Saya dulu itu ada satu MLM apa itu yang obat herbal. Itu tidak, pokoknya tiap habis harus ada itu. Sekarang nggak lagi Pak, cuma madu masih. Madu saya. Jadi yang kapsul-kapsulnya itu udah nggak. Jadi pokoknya itu harus minum itu kayak jadi edik gitu loh, kayak jadi apa ya? Sejak meditasi ini aku nggak lagi, cuma madu masih. Iya. Karena madu kan memang dari alam ya, meskipun tuh dipabrikan juga. Juga kita sekarang bilang madu asli juga udah banyak dipalsu kan. Jadi monggo kalau ada yang mau di-share atau ditanyakan lagi, monggo Ibu-ibu. Mbak Cornelia Roring ini baru. Nggak apa-apa sih di-share aja. Kayak Mbak Luciana tadi kan, kok aku panas ya, keringetan, kenapa? Penasaran kan jadinya. Jadi dikasih tahu. Pak. Yang penting nggak fenomena-fenomena ngelihat yang aneh-aneh. Kadang kan Saya belum pernah tuh. galaksi. Sampai ke galaksi kan bahaya ya Pak, nggak bisa medun. Iya. Enggak sih. Kadang orang yang mendengar meditasi gitu. Halo, Pak Cornelia. Halo Mbak. Baru pertama ikut ya? Suaranya Di mute itu suaranya di ini. Suaranya nggak kedengeran. Iya, halo, ya, selamat malam. Selamat malam. Ya, ya, saya baru awalnya ikut ini, baru belajar. Memang waktu saya itu dia masih belum bagaimana ya, masih ada rasa apa? Perasaan ya gimana? Kali saya nggak fokus atau apa gimana kepikiran itu kan kali pikir yang Masih pikirannya masih acak-adut. Ya, kalau pertama iya juga aduh kan jadi masih mengenaikan dari baru pertama ya cuman beberapa kali ikut kan masih baru belajar ya itu biasa, kalau pertama juga gitu. Pikirannya tuh kadang ingat kali dulu pulang ke sakit itu bisa lewat juga kadang. Tapi kalau semakin kita sering ikut, semakin menikmati, kadang tuh kayak nanti kayak orang kalau nggak meditasi tuh kayak gimana gitu, kayak orang lapar ya bawaannya, pengen makan gitu, pengen meditasi. Jadi tiap kali kita, kalau saya tiap kali ketemu masalah ya sudah, saya lebih memilih untuk menyempatkan waktu 15 menit untuk meditasi sendiri. Ya, biar. Karena kalau kita lagi problem, kita bawa keluar, ketemu orang yang nyolot, makin nggak karu-karuan kan. Tapi kalau kita bawa meditasi, udah tenang nih, keluar, udah santai, udah bisa ketawa, udah bisa ini, jadi gitu. Jadi lebih ke menenangkan diri lah, healing sendiri. kalau lagi di kantor kan kali kita sudah banyak pekerjaan yang harus itu jadi kali ya masalah pekerjaan, masalah dengan teman ya itu biasa kan. Iya, bagus Mbak. Mbak Bisa, kalau misalnya untuk Cornelia lagi ngerasa. Jadi meditasi itu efeknya seger ya badan ya pikiran. Jadi kalau kita capek justru kita meditasi itu malah jadi refresh lagi gitu.
refreshing paling paling nyaman itu memang meditasi, dan meditasi pun kita juga nggak harus sih seperti, karena kalau kayak kita ini rutin itu kan karena untuk membiasakan, untuk berlatih ya, tapi kan kita nggak mungkin situasinya bisa seperti itu, kita duduk rileks, kita ini. Nah, kadang-kadang kita sambil di bis, di mobil pun kita bisa sambil meditasi, walaupun cuma sekian menit itu akan refresh juga. Jadi yang penting kita fokus ke nafas, ke pikiran, kita nikmati, itu 5 menit aja udah fresh kok. Jadi, nah kalau yang kita lakukan sekarang ini kan kalau kita di rumah, kita untuk maintain tiap hari, tapi kalau kita kemana gitu, daripada bete, daripada apa, kan mending sambil meditasi. Meditasi banyak juga sih macamnya. Ya Pak. Yeah. Daripada kita bengong terus pikirannya datang yang enggak, oh itu kok begini itu. Kalau kita udah terbiasa itu kita bisa mengatur kok pikiran kita. Jadi misalnya nih kan, kalau katakanlah kita mau naik kereta, takut nanti kehabisan tiket, tapi ketika kita meditasi sebentar, kita yakin bahwa nanti akan dapat tempat duduk atau dapat tiket. Ya walaupun serame-rame apapun pasti akan dapat, itu akan terwujud kalau kita udah terbiasa seperti itu. Jadi banyak sekali yang kita bisa gunakan untuk kehidupan ya, termasuk tadi yang di grup Law of Attraction itu kan isinya mimpi-mimpi semua, tapi kalau kita nggak bangun bagaimana mewujudkan mimpi itu kan ya sama aja. Saya dulu dari beli mobil, beli macam-macam itu juga dari situ kita meditasi mewujudkan. Nah itu banyak. Jadi di segala sendi ya, kita misalnya usaha saya pengen rame, itu bisa juga selain untuk kesehatan kan. Itu yang namanya memproyeksi pikiran kita ke depan itu. Tapi ya syaratnya kita memang harus hening. Jadi kita tahu benar bahwa itu yang kita inginkan. Jadi ya beda kan, kayak orang jatuh cinta lah kan. Jatuh cinta itu kan nggak bisa diganti. Oh ini lebih cantik, ini lebih ganteng. Ya enggak, wong aku pengennya karo itu kan, nggak bisa kan. Nah seperti itu, rasa ingin itu yang kadang orang nggak tahu. Jadi cuma ngomong saya pengen dapat 1 miliar ya, tapi kan dia nggak benar-benar menginginkan itu. Dia nggak tahu sakjane kalau dapat itu bahagianya seperti apa. Itu kalau nggak ada ya nggak akan terwujud. Itu cuman angen-angen gitu. Dan kalaupun terwujud, ada loh Pak yang terwujud, tapi karena ininya nggak itu ya loss gitu loh. Iya. Saklebatan. Iya. Saklebatan. Iya, lama. Kalau enggak ya terwujudnya lama. Saklebatan. Monggo ada yang ini lagi. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa sharing di grup, atau mungkin mau chat pribadi, misalnya ada permasalahan pribadi juga bisa, nggak apa-apa, bisa chat pribadi ke saya. Kan setiap orang pasti punya masalah yang tidak ingin diketahui orang lain. Ada yang seperti kata Mbak Karin tadi ya, banyak masalah yang berdatangan terus nggak ada teman curhat, nggak ada teman, itu umum akhirnya meledak di situ ya. Karena keluarga terdekat kita, anak-anak kita, jangan sampai itu terjadi ya. Bagaimana cara kita merilis emosi, menenangkan stres. Kadang biarpun ikut meditasi tapi belum kalau wanita itu gitu Pak, wanita itu gitu, kalau belum ada yang tempat untuk mengeluarkan itu, biarpun meditasi ya tetap gitu. Ya makanya perlunya sifat dari wanita itu perlunya komunitas itu. Ingin ada yang mendengarkan gitu kan.
Sementara kalau kita curhat ke keluarga, bukan dapat nasihat, malah disalahin, salahmu gitu kan, gitu kan akhirnya stresnya nggak hilang, nambah stres lagi karena kita disalah-salahkan. Iya. Kalau kadang Cukup dari sana. Iya Mbak Ana. kalau saya Mbak pagi-pagi gitu kan lalu lintas jalan raya kan ramai padat pas ngantar anak sekolah gitu. Terus ngomong aja ya Allah kasih jalan, terus tiba-tiba itu aja ada jalan gitu nyebrang terus langsung cepet gitu, nggak usah nunggu lama. Walau seramai apapun gitu. Memang gitu. Pikiran Jadi kita memang itu dimudahkan. Pikiran kita tuh sebenarnya hebat. Jadi hati-hati dengan pikiran. Kalau pikiran kita yang buruk, yang terjadi ya buruk. Tapi kalau pikiran kita yang baik, ya yang terjadi yang baik. Alah Mbak Win ngomong ngono, wangel loh Mbak kenyataan. Pasti gitu. Kalau masih ada mental block tuh kadang menolak gitu, menolak. Tapi nggak apa-apa. Ini berproses ya. Kita semua berproses karena tidak instan, segala sesuatu tidak instan. Apalagi bagi ibu-ibu yang sudah lama sekali mengalami luka batin yang produknya itu dibuat produknya ini dibuat dari masa kita kecil, itu prosesnya juga butuh proses ya Pak Agung ya. Dan pentingnya komunitas ini untuk menyembuhkan kita. Baik, udah lewat 7 menit. Saya akhiri, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Mbak Win. Terima kasih Mbak Win, makasih Pak Agung, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Malam.